Lebih baik pilih yang mesinnya masih bagus, bodinya masih bagus, atau interiornya masih bagus. Bang, saya mau jual Mini Cooper nih, berapa? 100 juta. Lu langsung besok datangin rumahnya, jangan pakai lama. Ya kan? Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini masih di bengkel Autologi sesuai dengan janji gue di konten sebelumnya masih bareng Yogi, yaitu yang konten part 1 ngebahas tentang sertifikasi kendaraan, mobil-mobil 90s, 80s, 60s. Wah, lu harus tonton nih thumbnailnya. Dan sesuai dengan janji yang kemarin, jadi gue langsung ditembak untuk pelihara mobil ini, Gi, ya. Boleh. Gokil. Gue masih mikir-mikir anjir. Kan dari awal datang lu apa yang mau gue pelihara selanjutnya setelah Jimny, Kawasaki ini kan. Karena kan lu tadi pas udah mau datang kan lu lihat nih mobil apa nih? Ini Mini Cooper bukan? Gue bilang. Yoi. Betul, tapi bukan Mini Cooper asli. Ini Mini Cooper pakai mesin Jepang. Nah, gitu ya? Lu mau kan jadinya kan? Tinggal waktunya nih gue nih. Waktu. Nah, ini gue Kata waktu. apa namanya? Jadi di belakang gue udah ada Mini Cooper. Ini asli Mini Cooper tahun berapa nih, Gi? Ini bukan asli sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kapan lagi nih gue? Yogi dia mah gokil nih. Luar biasa ini deh. body partnya asli, tapi ini mau bodinya bikin. Oh gitu ya? Jadi nanti gini, ini akan jadi Mini Cooper KW-KW-an. Nah nanti ini body ini masih body kosong nih. Okay. Tapi ini semuanya asli loh. Ini bagasinya asli, lampunya asli segala macam. Cuma nanti akan lu pasangin di body mobil muda, kayak mungkin lu bisa pakai mobil Karimun Wagon R, Ceria, yang mobilnya gampang ya dikendarain gitu. Karena mobilnya mobil Jepangan. Maksudnya kalau lu mau purist Mini Cooper, mungkin harga Mini Cooper sekarang yang originalitas tuh udah 500 ke atas. Berapa dan sekarang bangkainya orang jual 200 sekarang. Bangke loh ya, iya, kayak begini nih kondisinya. 200. Jarang loh ada yang orang jual 200 jalan tuh. Mungkin kalau lu ketemu ada tetangga lu gitu, bang saya mau jual Mini Cooper nih, berapa? 100 juta. Lu langsung besok datangin rumahnya, jangan pakai lama. Ya kan? Samperin, bayar, udah bawa pulang. Murah lah segitu. Murah lah, kalau ada itu udah nggak ada. Mungkin sekarang udah jarang. Benar. Gue udah kadang-kadang 200-an. 500 ke atas rata-rata. 500 800 sekarang Mini Cooper Austin. Mini yang lama ya. Bukan mini yang 2010, bukan yang Austin yang kecil ini emang udah mahal sekarang. Oke. Terus kalau misalnya langkah-langkah awal, katakanlah misalnya ada orang anjir, ini Autologi, misalnya ada yang nonton video ini, seriusan nih bisa bikin, ngehubungin lo gitu kan. Terus biasanya arahannya seperti apa? Misalnya, ya udah fix. Bro, gue mau bikin dong, gitu. Biasanya, apakah harus DP dulu atau harus apa? Kita di sini. Apa dia disuruh nyari dulu, enggak kan? Biasanya gini, lu misalnya, contoh nih lu customer gua, lu datang sini, lu ngeliat, nih gue tertarik sama Mini Cooper nih, gue pengen bikin, pasti gue. Tapi kan dia punya orang kan? Ini masih for sale justru. Oh gitu. Oh iya. Kena kan lu? Gue pikir lu punya orang nih. Kena kan? Gue tembak langsung. Kena jebakan Batman. Oke. Emang gue jual sih bodinya. Jadi belum ada tuannya nih. Belum. Tapi juga belum ada chassisnya nih yang masih kosong. Jadi lu lihat ini masih body doang nih. Ini nggak ada lantai, nggak ada apa. Oke. Jadi kayak masih baju lah. Masih naked nih, telanjangan nih. Iya. Terus. Jadi akhirnya kalau ada yang datang ke sini biasanya, ini disclaimer ya, Autologi ini bengkel private, jadi bengkel rumahan. Gue tidak menerima datang yang tiba-tiba ujuk-ujuk rak depan rumah gue, enggak. Jadi orang biasanya datang DM gue dulu, DM atau enggak WhatsApp itu di kita cantumin ya, ada nih nomornya ya, nomor WhatsApp gue. Nah itu dari situ biasanya nanya dulu, nggak apa-apa, kita welcome kok. Lu mau nanya doang sampai berbusa, lu ngomong sama gua sampai telepon berjam-jam nggak masalah. Gua akan tetap melayani lu. Biarpun lu nggak jadi beli atau nggak jadi datang nggak masalah. Yang penting gini, kita lebih baik banyak ngobrol daripada ntar berantem. Jadi gua awal ngobrol dulu lu. Jadi kayak lu sama gua harus intim dulu nih, harus connect nih kepalanya sama lu kan. Nah udah connect segala macam, baru kita ntar kasih penawaran misalnya. Jadi kayak lu mau bikin apa, misalnya Mini Cooper, budget tuh cuma berapa? Budget gue cuma ada 150 juta. Oke, dalam 150 juta itu bisa bikin apa aja. Misalnya Mini Coopernya speknya mesinnya Ceria, pakai interiornya kayak apa, pilihan joknya kayak apa. Ntar kita jabarin semua, kita bikin kontrak.
semua yang lu lihat di sini, mobil-mobil yang gua kerjakan ini ada kontraknya. Serius lo? Serius. Bangke Ogi, gila. Gini. Ogi. Wah, gua demen nih anjir. Gini, serius sampai sedetail itu lu bikin. Ada kontrak kayak gini. Kita kan tetap pekerjaan sampai jangka waktu pekerjaan selesai tanggal berapa? Tetap. Karena gini. Wah, gokil. Di namanya pekerjaan mobil, apalagi mobil-mobil custom, itu pekerjaan yang tidak bisa ditebak. Satu, ini kita kerjaan yang bukan kerjaan orang biasa kerjain. Kayak misalnya lu mungkin nge-repair Avanza, lu bisa tahu nge-repair body belakangnya Avanza itu berapa lama karena udah biasa ngerjain atau mobilnya banyak. Ini nih kita nggak tahu nih. Bener. Apa aja kendalanya, tantangannya apa aja. Nanti mungkin pas lu import barang kaca-kacanya lu ketahan di cukai, itu kita harus ada disclaimer karena gini, takutnya kita janjikan misalnya, udah mas tenang 5 bulan selesai. Padahal kita nggak sanggup. Ujung-ujungnya ribut. Dan gue nggak mau ribut seperti itu. Jadi lu tidak gentle agreement tapi tertuang dalam kontrak. Tertuang lah, nggak ada cuman mas salaman ya lu kirim duit sama gue, enggak. Kurang lebih 5 bulan beres sudah. Enggak ada. Lisan, ya? Tidak ada. Dituangkan sebuah kontrak tanda tangan bersama. Kayak lu misalnya lu kontraktor proyek gitu, lu mengadakan barang sekian dengan harga sekian, penawaran sekian, kalau misalnya terjadi perubahan apa-apa itu tulis semua. Satu, untuk melindungi customer, udah jelas itu satu yang gua buat kontrak itu untuk melindungi customer. Jadi andai kata guanya ini misalnya melalaikan pekerjaannya, lu bisa tuntut gua kapan aja. Karena itu gue tantangan situ. Tertuang. Itu udah jelas ya. Karena kita manusia tetap pasti ada kesalahan gitu. Mungkin ntar gue ternyata lagi bete, gue mau buka bengkel lagi, gue tutup ya kan. Bisa aja. Tapi kan lu punya apa ya? Lu punya pegangan. Kalau cuman lu ngomong sama gue kayak gini, gue bisa plesetin kapan aja. Gue nggak mau. Dan lu pun sebaliknya ke gue. Jadi customer pun bisa nakal. Jadi customer datang sini cuma DP kecil, gue udah bikinin mobil setengah jadi, mobilnya nggak bayar, hilang tuh orangnya. Wah itu gila. Itu repot kan? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gue tag ke orang nanti mobilnya punya orang. Kalau misalnya gue diemin di sini berkarat-karat lah makin lama. Di agreement tuh ada tertulis kalau mobil itu tidak ditebus atau tidak dikerjakan lagi dalam waktu tertentu, itu tanggung jawabnya cuma satu, antara gua geser ke tempat lain atau memang mobilnya gua oper ke orang, atau memang ya kalau bisa ada orang yang misalnya keluarganya bisa dihubungin, gua refund semua duitnya. Mobilnya gua take over ke orang, karena daripada nyangkut di sini lebih baik diterusin orang kayak gitu. Tapi kan lu kalau mau lanjutin lagi udah punya orang kayak gitu. Itu ada agreement. Kurang lebih. Jadi lu nggak bisa seenak-enaknya juga, tapi namanya kendala di bengkel tuh sering ada. Misalnya gue bikin mobil ini, anggaplah gue timeline setahun. Ternyata waktu jadi mobil ini masih ada kekurangan dikit. Biasanya itu berjalan setelah mobil selesai. Jadi lu pakai mobil, kurang ini mas. Ininya lampunya masih miring-miring. Ntar lu datang lagi sini nggak masalah. Gue kerjain sampai lu puas. Karena emang kerjaan custom nggak ada yang sekaligus perfect black gitu. Pasti ada namanya feedback dari customer. Itulah yang membedakan kita kerja dengan kita hobi. Jadi kalau kita hobi, gue bikin mobil lagi mood nih, kerjain. Gak mood, gue tinggalin. Lu gak bisa nuntut, karena gue hobi doang. Kalau kerja, kita tetap ada profesionalitas. Itu harus dijaga tetap. Demi apa ya? Demi timeline juga, karena tetap karyawan gue mesti dibayar, bos. Itu jalan semua loh gajinya ini. Yang lu sampaikan asli gue di luar expect gue gitu. Iya kan? Asli, di konten ini spontanitas, kita gak ada briefing ya? Gak ada, kita ngobrol aja. Ngobrol ngalor-ngalor gitu, lu baru tahu, anjir gue bilang. Jadi lu versi kantoran lu terapkan di ini lu nih ya? Iya, karena kan gue juga dulunya orang kantoran dan gue juga orang profesional. Dulu gue dulu kerja agensi. S1 gue desain, S2 gue desain produk. Jadi memang gue ada backgroundnya, ya gue juga sekolah gitu, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gue buka bengkel. Jadi gue ada namanya proses-proses yang namanya itu profesionalitas, gue terapin ke bengkel yang memang biarpun rumahan. Alasan kenapa gue rumahan, nggak punya waktu. Kalau gue punya duit banyak. Low profile nih. Gak ada waktu lu low profile Gi. Di mobil segini banyak lu gila. Tapi kan punya orang semua dan sebelum semuanya dibayar. Iya. Jadi ada sebagian punya lu juga. Ada lah. Orang nggak usah tahu lah. Ada lah beberapa punya gue di sebelah tuh. Di sebelah ya? Di sebelah mau di review nanti. Terserah lu mau review boleh tuh. Oke. Asli gue sih appreciate lah atas metode yang udah lu terapkan, karena kalau misalnya gue jadi customer pun tapi gue setuju
nggak melulu bengkel yang disalahkan mulu dalam hal ini. Karena customer juga, karena gue denger langsung dari pemilik bengkel beberapa ketika gue ngonten, gue bilang nih mobil kece nih om, iya nih udah jogrok lama, ini harusnya udah jadi, sampai buluk lagi. Iya buluk betul. Seriusan om, iya kagak diambil-ambil, gue juga bingung jadinya. Iya betul. Jadi tempat gue juga nggak begitu luas, jadi ada mobil dia, dan gue bingung nih, duit gue sebenarnya ada di dia, nyangkut di sini, belum ditebus, orang kemana om? Nggak ngerti. Nggak tahu. Wah itu kasus kayak gitu kasihan juga, bengkel dirugikan sih. Banyak bahkan dari kasus-kasus kayak gitu bengkel sampai bangkrut, karena gitu ya? Misalnya mungkin ini mobil tempat gue 1000 meter ya, ini aja udah padat, apalagi yang kesiannya kayak bengkel-bengkel cuma muat 4 mobil, 5 mobil yang atau contoh lalu Om Misbah ya. Iya. Lu bayangin kalau Om Misbah dititipin begitu. Coba bisa kerja kan? Lagi, Bro. Ya, kan? Udah nggak gurih lagi. Jadi ya itulah yang harus kita sama-sama ngerti. Jadi kalau gue biasanya lihat masalah nih, misalnya ada orang komplain-komplain soal mobil, gue biasa lihat dari dua sisi. Sisi customer dengan sisi bengkel. Karena nggak selamanya customer itu menang dari sisi komplainan. Kadang-kadang memang customer-nya ngada-ngada atau kebalik. Customer-nya bener, bengkel yang ngada-ngada kayak gitu. Itu harus kita lihat dari dua sisi. Tapi memang itu pasti ada di dunia pekerjaan perbengkelan atau perjasaan apapun yang berhubungan dengan jasa. Yang namanya kendala itu pasti ada. Karena ya kita kerja, namanya manusia ya pasti ada salah. Tapi gimana caranya dari kesalahan itu kita belajar. Dan misalnya dari misalnya kita bikin mobil ini, apa kendalanya? Kita sampaikan, Mas, kacanya ternyata waktu dipasangin pecah. Saya harus ganti kaca ulang dan saya harus beli lagi ke Inggris misalnya. Ini kan mobilnya dari Inggris nih, barang-barang dari Inggris semua. Mau gak nunggu nih? Palingan extend lah 2 bulan. Profesionalitas bengkel itu cuma satu. Lu boleh minta waktu tambahan, jangan minta duit. Ada nunggu waktu ya? Dengan nambah waktu aja, dikasih sama customer, extend time, itu udah untung buat kita. Karena kenapa? Kita nggak jadi gagal. Kita punya kesempatan kedua untuk melanjutin mobilnya. Tapi kalau misalnya udah minta waktu, minta duit, keterlaluan loh sebagai bengkel gitu ya. Karena secara teknis udah meleset dari timeline aja tuh customer udah rugi. Ditambah lu minta duit lagi dengan alasan, ya mas, saya kan harus bayar dari karyawan. Itu tidak bisa. Buat gua itu nggak profesional. Buat gua kalau misalnya overtime, yang dirugikan sebenarnya kan bukan lu, yang dirugikan gua, karena gua harus tetap bayar gaji karyawan gua tiap harinya jalan terus. Kalau mobil ini nggak jalan-jalan, nggak keluar-keluar, sebenarnya gue yang rugi. Dan di sini semua seperti itu. Adapun kalau barang-barang yang memang misalnya overtime atau, gue kan orang detailnya. Pas gue kerjakan ternyata, aduh ini kurang dikit dah, gue ulangin deh gitu. Itu sering. Biarpun customer-nya nggak minta nih, Mas, daripada nanti nama gue jelek di luar karena kerjaan gue nggak bagus, gue minta waktu deh sebulan lagi untuk kerjain mobil lu. Gue kerjain ulang nih, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Yang penting mobil lu bagus. Itu gue kerjakan biasanya kayak gitu. Biarpun makanya di sini sistemnya private, jadi nggak bisa asal masuk aja, nggak bisa. Jadi satu keluar satu masuk, karena untuk menjaga si timeline itu. Karena kalau gue orang yang detail ini, gue nggak puasan nih orangnya. Biarpun lu cuman, aduh mas udah biarin aja, budget gue cuman ceban kok. Oh jangan, tetap gue harus kerjakan. Itu jeleknya gue. Sebenarnya itu jadi minus gue juga sih. Enggak lah, bagus lah bro. Untuk kualitas memang bagus, tapi untuk keuntungannya tidak bagus. Jadi ya gimana ya, namanya kita kan kerja seni, kayak kalau seniman ini nggak puas. Nggak puas, benar. Lu kayak, aduh anjir masih apa ya, nyangkut di hati gitu. Akhirnya gue kerjakan ulang kayak gitulah. Tapi ya rezeki udah ada yang ngatur. Selama kita komitmen, udah 8 tahun nih gue berjalan bengkel masih bisa berdiri. Diterpa COVID apa segala macam masih ada nih bengkel. Itulah yang penting. Karena di sini sistemnya juga, apalagi ke karyawan kita kekeluargaan, jadi kita juga nggak terlalu banyak nuntut apa-apa. Jadi kita kerja berkarya udah. Kerja cari uang tetap, tapi kita tetap berkarya. Jadi kita di sini nih kerja untuk senang-senang aja. Karena kalau lu kerja dengan senang kan otomatis lu nggak stres gitu. Ya, setuju gua. Oke, Gi, apa namanya, kembali lagi ke laptop ya. Terus Mini Cooper nih. Nah kalau misalnya katakanlah ada yang pengen bikin kesepakatan sama lo, datang komunikasi dulu lewat WA, entah itu DM Instagram gitu kan, teleponan, akhirnya ketemuan lah, yang nggak ketemuan di sini misalnya gitu. Terus deal-dealan sama lo. Kira-kira kalau pengen bikin project Mini Cooper dengan mesinnya katakanlah Wagon R gitu ya, Karimun Wagon R, itu bayangan lu nih, timeline schedule pembuatan mobil itu sampai ya lu beli barang dan lain sebagainya. Jadi deh, lu datang lagi sini, nih barang udah jadi 100%.
Biasanya Cara waktu berapa lama, Gi? Kita kasih timeline setiap mobil ini rata-rata dari 10 bulan sampai 15 bulan. Setahun lah, tahun tengah lah paling lama. Rata-rata ya, karena yang rata-rata keluar segituan setahunan. Biarpun kadang-kadang ada yang lebih cepat, karena kadang-kadang ada mobil yang memang cuman mobil balap lah, contohnya kita bikin mobil ESEC 180 ESEC balap, segala macam itu cuman 4 bulan, 5 bulan, karena mobil balap. Mobil balap itu biasanya luar doang, interior kosongan. Jujur, buat gua, naikin body ini nih, body yang lu belakang lu nih, sampai nempel di chassis itu paling butuh 1 bulan. Oke. Angkat, nempel sebulan. Yang lama menjadikan ini mobil jadi mobil. Jadi mobil ini jadi mobil. Iya, jadi kan belum mobil. Ini masih baju nih, masih kosongan nih. Oh, artinya interiornya semua lu tajam jadi benar-benar mobil nih, layak, proper dipakai. Ya, jadi mobil ini perlu waktu sekitar ya 5-8 bulanan untuk finishing. Belum nanti setelah jadi kan misalnya kayak gini nih, nempel jadi chassis, itu mobil harus di tes jalan dulu. Oke. Gua harus make sure mobil gua yang gua bikin itu aman buat orang. Makanya kalau terjadi apa-apa gua aja dulu yang kena. Karena gini, kita bikin produk nih. Kalau lu pede sama produk bikinan lu sendiri pasti berani pakai kan? Yes. Kalau gua sendiri buildernya nggak berani, gua ngapain kasih ke orang kan gitu. Okay. Jadi gua harus tes dulu, misalnya gua tes ke puncak, gua tes macet-macetan, gua tes remnya, gua tes apanya, overheat apa enggak, udah jelas tuh. Mobilnya AC-nya dingin apa enggak. Setelah jadi segala macam, oh nanti dites kan kita punya apa ya? Kita kerja ada work plan-nya lah, ada timeline. Kita checklist. Nih kaki udah oke, mesin udah oke, ini belum oke ya. Itu kita kerjakan. Kita cari semua penyakitnya. QC-nya udah datang semua, udah dapat. Baru nanti setelah oke deal segala macam, udah gua tes harian segala macam, mobil udah jadi baru gua kasih. Karena orang kan tinggal pakai aja gitu. Oke. Karena nggak semua orang yang bikin mobil begini ngerti mobil tua. Contoh lah kalau kayak gua mogok di jalan misalnya nih, mobil gua mogok di jalan, gua udah nggak takut karena udah biasa, ya kan? Kayak lu pakai katana mogok di jalan. Kalau orang yang belum pernah pakai pasti kaget. Aduh, mobil gua mogok di jalan nih overheat. Kalau yang udah biasa mah melipir aja. Buka rokok, ngopi. Udah di mana dulu begini, bodo amat dikelaksonin orang. Udah adem, kita buka-buka isi air jalan lagi. Kan gitu. Kalau orang yang udah ngerti otomotif, tapi kalau yang belum ngerti apalagi cewek nih, mereka kan panik nih, wah gimana, itu jangan sampai. Itu makanya gue tes dulu. Oke. Dan semua mobil-mobil yang lo restorasi sampai jadi gitu ya, dari bahan entah atau misalnya ngerestor dari convert mesin dan lain sebagainya, itu yang ngetesnya lu? Tetep gue. Harus bukan tim lu ya? Bukan. Kalau untuk racikan, mungkin kalau kerja 100% gue enggak ya. Kayak gue enggak harus sekarang ngecat juga nggak perlu. Karena gue kan udah ada painter, udah ada yang ngelas, segala macam udah ada. Tapi dari mobil itu istilahnya dirancang. Gue kan desainer nih, ngerancang mobil dari warna, konsep, apa, spare part-nya itu gue ada. Nanti finishing, QC gue ada di situ untuk ngetes. Karena setiap yang gue brief ke anak-anak, bener gak nih briefnya? Misalnya, gue ngelasin, minta tukang las, gue las, nanti minta ininya dilas nih. Kalau misalnya belum bener kan, berarti lasannya belum sesuai standar gue. Diulang lagi kerjaannya gitu. Serius lu? Iya, harus diulang lagi. Nggak berani, karena biarpun bisa ditutup-tutupin ya, kayak ada tutupin aja pakai karpet udah selesai. Iya. Gue nggak mau. Nggak ya lo ya? Nggak, bukannya... Sebenarnya kalau mau cari lagi kepuasan lo itu satu, ya? Nggak puas Satu nggak puas juga. Kedua, gue juga akan memikirkan nanti masalah safety-nya. Misalnya, lu ada yang keropos di bawah, harusnya dielas karena udahlah biar cepet aja kita tutupnya ke dempul gitu kan. Banyak kan kayak gitu. In the end nanti akan ketemu juga penyakitnya. Nanti misalnya mobil keluar, dipakai sama orang, roboh, kita juga yang kena kan. Jadi daripada nanti ada masalah baru, mendingan masalah itu kita selesaikan di situ. Dan kita komunikasikan dengan customer. Bro, ternyata mobil lu nih kakinya copot gitu. Gue daripada harus bohong-bohongan, ya ntar gue akalin lagi deh di las-las. Tapi nanti pas dipakai sama dia copot beneran, mati kan kita. Akhirnya mendingan gue kasih tahu aja udah mobil lu memang copot kok kakinya gitu. Harus gimana? Ya udah benerin gitu kan. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi sebelum nanti keluar, semua yang resiko itu gue akan QC dulu. Dan udah jadi baru keluar gitu. Setuju gue. Asli. Kalau lu menerapkan kayak gitu, customer juga sekarang yang ngedengerin video ini pun jadi tenang, bro. Iya. Karena kan ya lagi-lagi orang ngumpulin duit, punya cita-cita. Nih lagi-lagi ke situ nih, bro. Iya nggak sih? Iya, pakai duit. Iya, masalahnya nggak pakai daun ya. Iya, pakai daun, pakai duit tetap gitu. Gue sangat menghargai effortnya orang-orang ini yang memang bikin mobil tua. Karena gini, mobil tua ini memang hobi ya. Jadi betul. Ini gue punya satu tips lah, jangan sampai hobi lu ini bikin lu sengsara gitu.
Nah, karena banyak kan yang hobi mobil tua yang hobi jangan bikin sengsara. Iya jangan. Kayak lu udah tahu, emang lu hobi mobil tua, tapi misalnya lu belum punya duit, lu sampai minjem ke bank kemana, itu jangan sampai lah. Istilahnya kalau lu punya mimpi punya mobil tua atau punya hobi apapun, lakukan dengan yang paling lu mampu dulu. Misalnya lu pengen punya Porsche, cuman lu cuman punya budget, ya gue miara DX aja deh. Ya udah main aja DX gitu kan, karena tetap aja itu di proses itu ntar kan lu upgrade, dikit-dikit lu paham. Nanti lu udah paham, nanti lu akan naik di levelnya masing-masing. Jadi jangan jadikan hobi lu ini bikin rumah tangga lu ribut gitu. Oh itu bahaya tuh. Ya bahaya kan? Bahaya tuh. Maksain banget ya. Bini lu minta duit jajan misalnya, berapa? Duitnya ditilep buat mobil. Wah bahaya tuh. Itu jangan sampai lu. Bener. Hati. Udah gitu hasil mobilnya nggak sesuai expect lagi. Iya, wah tambah kusut deh hidup lu. Makin kusut. Iya, itulah jangan sampai abis itu lu orang-orang kapok hobi mobil. Kayak gitu kurang lebih. Juga. Gokil, iya sih. Karena kan orang udah ngumpulin duit, ya kan. Gue ke siapa ya? Gue harus serahin nih kepercayaan nih. Nah, jadi Autologi bisa salah satu lu mempercayakan cita-cita lo. Setuju kan ya? Setuju lah. Setuju lu mau ya? apapun. Wah, gokil. Selama gue masih sanggup gue kerjain gue. Mungkin lu mau bikin mobil terbang kalau bisa gue riset lah gitu. Bro, gue boleh melenceng sedikit nggak? Lu tanggapan lu tentang mobil listrik? Apakah lu udah ke arah sana? Apakah masih, wah kayaknya nanti dulu kalau mobil listrik. Dah. Sebenarnya, gue udah gerak duluan. Serius lu? Kalau nanti kita lihat ke dalam, gue punya motor listrik. Oke. Gue lagi garap mobil listrik sebenarnya. Lagi garap mobil ada listrik? Di sini. Ciptaan lu? Ada di sini. Anjir. Kaget kalau belum di briefing lagi nih. Gitu ya? Nanti kita liatin motornya. Ada. Kita videoin aja lah. Ada di dalam. Jadi kita lagi bikin mobil listrik. Mobilnya Porsche. Nanti mobil itu ada di game. Ini kuncinya nih. Tapi belum gua bocorkan. Tapi kuncinya ntar mobil itu ada di game. Tema-temanya futuristik gitulah. Oke. Nah, motornya, baterainya, segala macamnya itu lagi gua rangkai. Ini gua ada tim elektrik, termasuk gua juga. Gua turun. Gua kan emang sering ngoprek dan gua juga bisa elektro lah. Itu kita lagi ngerangkai baterai. Jadi baterainya kita pakai beli pack-packan aja. Kita nge-repack sendiri tuh. Repack sendiri. Nanti terus motornya ada tuh. Jadi sebenarnya gue nggak suka jujur mobil listrik. Pribadi gue nggak suka. Kenapa? Sama mobil konvensional. Buat gue mobil itu harus ada baunya, harus ada bunyinya. Oke. Ada getaran ya? Ada getaran. Kalau nggak gitu bukan mobil. Buat gue pribadi nih opini pribadi ya. Apalagi kayak mobilnya V8, mobil mesin turbo itu kan ada kalau digas, gitu kan ada apa ya? Sensasi tersendiri. Yes. Sedangkan feel itu nggak didapetin di mobil listrik. Gue pakai mobil listrik kayak ngeglinding aja. Yes. Mungkin buat masa depan, kalau efisiensi berkendara mungkin nggak apa-apa bagus, karena nanti mungkin bensin mahal segala macam digantikan mobil listrik, itu nggak masalah. Jadi mobil harian. Tapi kalau mobil hobi, buat gua harus ada baunya dan harus ada bensinnya. Mobil hobi nih, orang-orang biasanya gini, yang udah hobi mobil kayak mungkin gua punya mobil klasik gitu, biasanya punya mobil harian pasti. Iya. Biasanya lu kayak hariannya Brio. Mobil hobi lu Katana itu udah pasti. Nggak mungkin Katana lu dipakai harian, biasanya pakainya ya lagi pengen aja gitu kan. Nah, mungkin mobil listrik bisa diopsi untuk mobil harian, tapi buat gua belum untuk mobil hobi. Tapi gua nggak mau ketinggalan nih. Ini teknologi berjalan terus. Betul. Gua ikutin juga. Jadi gua lagi rangkai mobil listrik sekarang. Gua demen nih. Udah dari setengah tahun lalu lah. Serius lu? Gua pikir lu lagi ngerjain proyek mobil listrik, tapi baterainya pakai baterai yang udah mobilnya si Wuling REV misalnya. Enggak. Dan itu baterainya lu ngerakit sendiri. Rangka dari baterai, motor, kabelnya bahkan tuh ada di rak tuh gede-gede, terus konektornya, rangkaiannya, semua gue bikin. Karena nanti kita lihat, boleh. Di footage ini kita liatin, kita tampilin. Ini belum ada yang tahu nih. Oh gitu. Ini boleh ditampilin. Boleh. Gokil. Spesial inden ini mobil ini, gokil. Gila. Jadi mobilnya tuh di depan tuh. Itu mobilnya, tapi masih bensin. Nanti mobil dikonversi. Nah itu kita udah pernah ngetes mobil itu, video itu hidup. Nanti ntar gue kirim video footage hidupnya deh, video hidupnya. Nah itu sempat mobil udah gitu. Bukan, motornya udah hidup di bawah. Jadi kita rangkai di bawah, hidup udah jalan, tinggal naikin ke atas mobil doang. Nah dari atas mobil kan nanti kita tes jalan, nanti mobil itu jadi plat biru bawahnya tuh. Konversi. Jadi kan dari bensin ke listrik dan mobilnya pun konversi pula. Orang kan biasanya konversi misalnya mobil bensin doang ke listrik. Ini udah mesinnya konversi, bodinya pun konversi. Full konversi. Sisanya tinggal lantai doang udah. Wah, lucu nih. Ini ide lu gokil. DX tapi listrik. Iya. Gokil nggak lu? Tapi bodinya L86.
mobil tua nih, Iya, DX mobil tua. misalnya kan. Iya. Mobil DX tapi ternyata listrik, anjir. Wah, keren. Tapi gue memang fokusnya konversi ini untuk mobil hobi. Karena kalau mobil harian, lu lebih hemat, lu bikin mobil, beli mobil wuling aja. Wuling review beli murah tuh. Daripada lu konversi, karena konversi itu mahalnya nanti di baterai. Karena baterai itu memang yang paling mahal saat ini di komponen listrik. Dari mobil listrik itu semua yang paling mahal baterai. Yes. Karena itu yang kayak HP lah, kalau HP lu udah ngedrop kan. Iya. Daripada ganti baterai baru, mendingan beli HP lagi. Benar-benar. Nah itu yang masih jadi problem di listrik. Itu doang sih sebenarnya yang menurut gua belum reliable lah di listrik itu. Tapi kalau kayak mungkin hematnya sih, ya gue nggak pernah tahu ya, karena mobil gue boros-boros semua, V8, 6 silinder gitu. Gue nggak pernah merasakan mobil irit gitu. Jadi, tapi kalau mungkin untuk harian yang orang-orang yang Jakarta untuk kantoran mungkin oke lah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang rakitan lo ini, lo ngecasnya gimana tuh? Tetap sama. Kita kan lagi-lagi kita ikutin sertifikasi. Kita tetap ikutin peraturan pemerintah. Nah di sertifikasi itu ada ketentuan harus bisa ngecas. Dan kalau mobil listrik itu, kalau lo bikin mobil listrik kayak yang bikinan ini harus bisa seperti pabrikan. Kalau dicas dia nggak boleh jalan. Jadi kalau mobil nih lagi dicas nih, mobil digas pun dia nggak akan jalan. Itu sisi safety-nya. Itu kita harus kejar juga. Karena kalau misalnya kita nggak kejar, nggak lolos tuh sertifikasinya, nggak dapat plat nomor. Kayak gitu. Kalau yang rakitan lo ini untuk jarak tempuh berapa kilo, Gi? Ini lagi-lagi nih baterai, karena baterai yang paling mahal dan paling berat. Barang yang paling berat itu baterai. Jadi motor mungkin segede ember ya, kecil ya. Baterainya tuh berat banget. Jadi baterai yang masih jadi masalah. Kalau anggaplah kurang lebih gini, mobil bensin isi tangki bensin biasanya 45 liter, 50 liter. Untuk jarak misalnya 400 kilo gitu. Bisa sampai Bandung bolak-balik gitu kan. Mobil listrik itu dengan seukuran tangki bensin, mungkin ukurannya ya segede gini lah ya. Mungkin 20 kali 40 cm lah gitu. Cuman untuk dapat jarak yang seperti itu, lu harus perlu baterai yang banyak. Lagi-lagi nanti kendala di bobot. Bobot dan ukuran mobil. Kalau mobil lu gede mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau mobil lu kecil kayak Mini Cooper, kayak gini lu mau dapat range yang panjang itu susah di desain chassisnya. Makanya mobil listrik sekarang kan baterainya dalam chassis. Jadi chassis itu udah isinya baterai semua tuh. Nah, kendala yang mobil konversi itu nggak bisa kayak gitu karena tetap kita perlu chassisnya. Nah, itu. Jadi paling berat sebenarnya di situ. Biasanya kita ngejar paling minim 150 kilo jaraknya. Paling minim dulu itu. Kalau lebih dari itu mungkin nanti baterainya numpuk-numpuk dan berat. Mobilnya bakal begini gitu. Oke. Bro, wah gila menarik banget ngobrol sama Brother Yogi. Yoi kan. Nah bro, kita kembali lagi ke laptop. Sorry teman-teman ya, agak melebar sedikit tadi. Gue celotukan gue ternyata disambut dengan anjir. Gue bilang ternyata punya proyekan lain gitu kan. Bro, kembali ke laptop. Jadi kalau misalnya ini memodifikasi, katakanlah sekarang lagi kita ngomongin mobil Mini Cooper dengan budget minim gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini nih, ini masih seputar restorasi mobil gitu ya. Lu seorang builder nih, ada pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya mau merestorasi mobil, lebih baik katakanlah lu di sini merestorasinya nggak dari nol. Lu dari bahan mobil, bahan ya. Artinya itu mobil udah jadi utuh mobil gitu kan. Lu mau restore nih. Lebih baik pilih yang mesinnya masih bagus, bodinya masih bagus, atau interiornya masih bagus. Kalau gue ya, dari 3 itu, gue lebih baik interior. Jujur, kenapa interior? Kalau lo mau ngejar original, interior itu kerjaan yang paling susah. Karena interior itu yang paling, kalau kita mau tiru, paling susah. Karena mereka kan bikin pabrik. Jadi, kalau interior mobil tua mungkin kayak Mini Cooper masih bisa kita tiru lah. Tapi kalau mobil-mobil yang tahun 90-an, 80-an kan biasanya fabriknya ada ciri khasnya, plafonnya, bludru, apa segala macam. Itu kalau udah acak-acakan atau udah pernah diganti sama bahan lain, itu kalau lu mau originalin lagi setengah mati mahalnya. Kalau gue interior dulu, biasanya kan kalau misalnya kayak jok itu kan bisa aja bro, dicari ya bahan yang ini, bisa. Tuang jahit yang jago, lekukannya. Nah itu masalahnya yang susah. Gue sendiri builder yang paling sulit nyari itu tukang jahit. Maksudnya? Tukang jahit itu sampai akhirnya kita ngejahit sendiri. Jakarta banyak nih? Banyak, kebanyakan mobil muda. Untuk mobil klasik nih tukang jahit yang bisa bikin embosan press, embosan yang ada kayak iya pokoknya ukiran-ukiran, wah susah. 100% susah. Buat mobil tua ya. Oke, Gi, jadi versinya lo, ini kan opini ya, teman-teman
kalau kayak gini kan gue kadang suka minta masukan, ada juga pilihnya body. Oh enggak, kalau menurut gue body Den. Ada juga yang milihnya, kalau gue mesin, gue puyeng kalau mesin udah gimana-gimana. Ini bicara mobil tua ya, gue susah tuh. Apalagi kayak misal pistonnya udah melenting, ganti, wah gue mesin. Ada juga beberapa narsum gue bilangnya kalau untuk bicara mobil tua 3 hal menurut lo apa yang concern utama? Oh menurut gue interior Dan, susah ngembalin interior. Nah kalau dari lo sendiri tadi jawabannya interior dengan jawaban lo penjelasan yang tadi gitu. Tapi kalau misalnya, kalau jawabannya tergantung mobil yang lo pilih Den, gitu juga nggak sih? Iya betul juga. Kalau misalnya gini, anggaplah lo milihnya mobil yang muda atau mobil banyak. Katakanlah mobil ini, kalau lo dapat mobil utuh si ini, lu lebih baik dapatnya yang kropos tapi interior mesin oke, atau interiornya jelek tapi eksteriornya oke, mesin oke, apa si mesinnya jelek yang lainnya oke? Gue lebih ke biarpun mesinnya mati, mesinnya ngejam, gue lebih pilih bodinya biarpun buluk tapi utuh ada partnya, interiornya masih utuh. Karena interiornya masih bisa kita rekondisi lah. Tapi kalau udah hilang semua, itu lebih susah. Karena mobil pada tahun ini barang-barangnya udah digoreng semua nih. Bener, ini gila sih. Kecuali mobil lu kayak lu restorasinya mobil yang masih banyak di pasaran, nah copotan interiornya. Jadi kita bisa beli copotan biarpun kosongan kita bisa beli. Tapi kalau mobil-mobil udah kayak gini, gue lebih pilih partnya dulu yang part interior, eksteriornya ada semua. Biarpun bodinya keropos, itu nggak masalah buat gue. Mau keroposnya sebody-body nggak ada masalah. Yang penting ada barang-barangnya kayak lampu-lampunya ada nih. Karena ini udah susah. Jadi barang-barang lampu ini yang gila barangnya, kalau nyari, wah setengah mati lah, karena nggak ada yang jual di sini gitu, kurang lebih gitu. Oke. Gi, asli ini ngobrol sama lu butuh 10 jam kayaknya. 10 jam ya. Anjir. Kuliah jadinya lu. Kuliah otomotif bareng Yogi, gokil. Ini gue dosen ya, bener. Ini bener dosen gue. Ini berapa SKS kita ya? 1 SKS nih. Baru 1 nih. Oke teman-teman, nah ini apa namanya, obrolan ini sorry kalau melebar ke kanan ke kiri ya. Jadi seru, gue antusias banget. Nah jadi gini Gi, apa namanya, kembali ke laptop pada obrolan Mini Cooper di-convert menggunakan mesin mobil Jepang gitu kan. Dengan harga 150 juta, Autologi bisa menciptakan keinginan lo punya Mini Cooper. Gokil nggak? Dengan rentan pekerjaan ini, timeline schedule-nya kurang lebih lo bisa ngejanjiin setahunan ya? Setahunan ya? Itu sih menurut gue waktunya boleh lah ditungguin. Lu pesan 2024, 2025 udah kece lu mejeng lo. Iya, bener. Bawa Mini Cooper anjir. Atau ya biasanya gini, kadang-kadang lebih cepet kalau barangnya ada semua. Gini yang lama tuh sebenarnya barang-barangnya datang nih. Kalau misalnya, gue ngerjain body aja, nanti yang barang-barang pretelannya customer yang beli silakan. Bisa juga. Bisa lebih cepat. Jadi timeline 1 tahun itu gue cari aman aja. In case kalau misalnya ada meleset waktu, bisa dikerjakan lagi. Tapi kalau rata-rata sih mobil yang udah jadi itu 6 bulanan sih. 6 bulanan udah jadi mobil, kayak udah nempel lah gitu. Cuma kan ya kita kan perlu finishing sampai tekbangnya gitu. Finishing emang paling lama. Tapi orangnya bisa lihat itu, bisa merasakan. Si 6 bulan itu orangnya udah bisa nyobain mobilnya gitu. Wah, mobil udah jalan nih gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi gue juga kalau kelamaan bosen juga ngeliat itu mobilnya gitu. Tapi orang pada nanya, kok bang mobilnya pada nggak di sini nggak ada yang jadi-jadi? Karena ini bengkel bro. Kalau yang udah jadi dibawa orang. Iyalah. Kalau di bengkel ya pasti mobil belum jadi gitu. Itu aja jawaban pertanyaan gue tuh yang banyak yang orang nanyain, kalau kenapa kok mobilnya pada belum jadi, itu aja jawabannya. Oke. Terus di pertanyaan dadakan gue lagi sebelum kita closing. Hal menarik apa yang pernah lo lakukan dengan mobil customer? Atau lo membikin mobil customer yang rewel, akhirnya nih lo gue jadiin nih. Ada pengalaman unik gak? Boleh lo share gak? Banyak. 1 atau 2 pengalaman yang lo bisa share di konten kita nih. Gue pernah ngerjain mobil artis, penyanyi, sebut lah, terkenal lah. Datang, memang gue ributnya gara-gara tukang interior. Jadi mobil gue udah bagus timeline-nya. Tukang interior ini memang unik nih, seniman lagi-lagi ya. Gue pakai dia nih, gue pakai tuh orang interiornya kan, gue pekerjakan. Kerjanya mut-mutan. Hari ini kerja, besok kagak. Gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak gue nge-push juga, akhirnya susah kan. Tapi timeline kan tetap jalan terus. Akhirnya gue yang dimaki-maki nih, wah segala macem gue diomelin abis-abisan. Tapi gue tetap gentleman, gue take action. Gue oke lah, kita tanggung jawab, kita selesaikan. Begitu selesai, jadinya bagus banget. Gitu ya. Boleh tahu nggak mobilnya? Mobilnya
tahun 50-an lah, Fiat sama Ford tua itu yang Ford yang Javier itu. Ada 2. Masuk sini, interiornya kosong acak-acakan, pas jadi bagus. Pas bagus, syukurnya kagak komplain. Karena memang bagus, jujur. Gua juga sangat mengapresiasi si bapak itu kerja karena udah tua dan 70 tahun umurnya. Gila. Jadi gue juga nggak bisa nge-push kayak orang muda, mungkin cepet nggak bisa. Tapi kan namanya customer kan nggak mau tahu proses. Gue bayar sekian, gue harus jadi. Itu kan emang customer yang biasa. Tapi kalau customer yang enak kan, bang, prosesnya seperti ini bang. Oh ya udah bang, yang penting bang kasih yang terbaik. Enak gue juga ngerjainnya. Tapi setelah itu kan ya oke lah, gue juga jadi tahu oh tipe customernya seperti itu. Biasanya gue kapok ngerjain lagi. Tapi udah selesai. Selesai keluar, beres, udah jadi mobil, nggak jadinya cuman kerangka doang. Gitu, jadi dan kalau belum bagus, lu boleh komplain gue bilang kapanpun lu komplain nggak masalah karena standar yang udah gue berikan sesuai yang lu mau. Biarpun memang mungkin budgetnya meleset tuh, udah pasti lebih mahal harusnya kan. Tapi gue tagihnya ya udahlah harga yang lama. Tapi keluar puas, gue pun puas, dia puas. Tapi kayak kalau misalnya project lagi, gue mikir-mikir. Mau gue kerjain ya, kalau nggak gue dimaki-maki lagi nih kan gitu. Tapi kayak ya udahlah, namanya juga bekerja gitu. Pasti ada kendalanya, ada aja. Jadi di lain itu ada juga kita pernah ngerjain mobil-mobil orang luar negeri. Gue pernah ngerjain proyek kayak orang Meksiko, gue pernah ngerjain proyek kayak orang Australia. Kok bisa sih? Karena banyak orang bule datang sini. Oh ya? Orang Australia, orang Jepang, lu bisa lihat Instagram gue, orang Jepang mukul-mukul body. Itu ada. Karena dia penasaran kok body gue kuat banget gitu. Ada di konten lu ya? Ada di konten gue di. Nah, nih bisa ditampilin nanti dilihat ya. Gokil. Nah, itu ada. Itu datang ke sini cuma untuk ngetes pukul-pukul body doang. Karena mereka aneh. Ini body bannya apaan sih, kuat bener gitu kan. Iya. Apa gimmick doang? Datang mereka ke sini dari Jepang langsung ke Indonesia, datang langsung ngetes body gua. Karena abis itu baru ada deal kerjaan. Nah, pernah gua ngejakan mobilnya, bukan mobil sih, lebih ke motor. Motor listrik. Itu buatan orang Meksiko untuk pameran. Itu cuma dikasih waktu 3 bulan tok. 3 bulan tok dari mulai mending deh kalau ada barangnya. Kita dari gambar. Lu kasih gua gambar. Iya. Pak, bikinin saya seperti ini, Pak, gambar. Itu dari gambar itu gue jadiin 1 banding 1. Dari mulai proses modeling, claying segala macam, bikin bentuk, bikin rangka, roda, lampu segala macam itu 3 bulan. Dari situ setelah jadi kan namanya juga kerja di gerasak kerusuk ya kan. Karena konsep car nih. Konsep car itu bukan kayak Mini Cooper. Mini Cooper ini udah ada barangnya. Konsep car itu mobil yang nggak ada. Yes. Bener-bener nggak ada dalam mimpi lu gitu. Iya. Biasanya pabrik itu risetnya bertahun-tahun. Gue dikasih waktu 3 bulan dengan ya kondisi udah jadi aja sebenarnya udah syukur gitu kan, nggak meleset. Tapi kan ada beberapa kekurangan yang memang akhirnya wah biasa ribut dulu segala macam. Oke, kita jadi jalan tengahnya, kita selesaikan sampai lu puas, sampai lu mabok gue kerjain. Sampai lu istilahnya muntah-muntah gue kerjain. Beres, pasti mereka appreciate. Akhirnya selesai, nggak ada ribut lagi. Kayak gitu sih, unik-unik sih kayak gitu aja sih. Terus mobil kayak gitu-gitu ada fotonya nggak sih? Kalau yang konsep mungkin nggak boleh, tapi ada juga yang mobil militer. Kita pesanan dari Kesatuan TNI AD di Malang. Gue pernah bikin mobil militer kayak Pindad lah gitu, kayak mobil-mobil baja gitu. Gua ini nanti videonya ada nih bisa tampilin. Nah itu juga sama, itu dari nol tuh, dari gambar, kenteng manual. Serius lu? Itu TNI AD Malang. Pesan langsung, jenderalnya yang pesan. Dan kalau lu bayangin, kalau lu nggak bisa. Mesin apa nih? Pakai mesinnya mobil luar, mobil Kia militer bener. Memang jadi. Dari mereka mungkin gak tahu dari mana dapat itu mobil. Itu mobil memang spek militer. Cuman bekas acak-acak. Bodinya udah gak karuan, gak ada bodi juga, datang cuma lantai doang. Datang lantai doang kayak chassis truk lah gitu, cuma lantai sama kepala gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Datang sini kita bikin bodi segala macam, bikin desain pintu-pintu, kaca-kaca segala macam, sampai jadi mobil lagi tuh. Dalam waktu cuman 8 bulan. Jadi kalau nggak jadi gue ditembak tuh, karena itu mobil pas banget. Mau ditampilkan bukan, jadi mobil itu mau ditampilkan di ulang tahun Indonesia Raya tanggal 17 Agustus, sedangkan tahun berapa tuh Gi? 2022. 2 tahun lalu lah. Jadi itu mobil itu ditampilin di acara itu Agustus, mereka upacara bendera mobilnya datang untuk di pameran gitu kan. Jadi kayak karya anak bangsa gitu. Nah itu memang kalau gua meleset di tanggal itu, mau kebayangan lu kan. Yang datang jenderal semua tuh. Udah gua keringetan tuh. Oh gila. 8 bulan Gi. 8 bulan. Selesai tapi. Udah selesai. Udah keluar mobilnya. Ada di YouTube kok. Ada. Iya. Namanya Rimba 450.
Sampai namanya kita nyiptain nama apa ya. Oh, gitu kalau ya? Pindad kan Maung ya. Iya. Kita Rimba. Rimba itu hutan rimba gitu. Wih, gokil. Itu unik-unik lah, karena kenangan-kenangan misalnya. Gila. Makanya yang bikin gue, kadang-kadang jadi di builder, gue capek, gue pengen buka usaha apa gitu ya, mungkin makanan bikin kulineran aja lah gitu ya, tinggal jualan gitu. Kayak kadang-kadang kan gue pasti ada apa ya, ngedownnya lah, karena pressure di mana-mana, kerjaan di mana-mana, sedangkan problem di mana-mana, dari mulai internal, eksternal, dari mulai mungkin dari kerjaan, dari pekerja, itu kan banyak juga yang datang di sini kerja, terus ada beberapa yang resign nggak jelas, itu banyak. Terus itu kan tetap kita harus jadikan apa ya, tetap gue jalan, bengkel jalan nih, sedangkan pekerja gue kekurangan nih, gue harus cari cepet-cepet nih orang kerjanya, kan itu juga jadi kendala. Nah itu kan kadang-kadang jadi stres juga kan, wah gue pengen berhenti, tapi setelah jadi mobil, misalnya ini lu mobil ini jadi nih, gue balik lagi, power gue keluar lagi nih, wah ajib nih, balik lagi nih gue, cebur lagi, begitu ya terus tiap bulan. Apalagi lo ada apresiasi dari orang, tepuk tangan. 1 juta orang Indonesia, woi, Bang Yogi gokil. Itu muncul lagi tuh tenaga bro, tenaga lagi, gokil. Karena di sini jujur, gue ngejar untuk komersil. Kalau gue mungkin bengkel ini bener-bener mau komersial, ini harganya nggak akan segini. Karena labor cost kita aja udah besar, belum bahan segala macam. Gue cuma dapat profit yang sangat kecil. Tapi gua nih punya ambisi ya. Gua bikin kit car. Kenapa bikin kit car? Karena gua mau ngasih opsional buat orang yang memang sekarang jujur, mobil-mobil yang langka-langka ini harganya udah gila. Lu bayangin, lu dulu pengen misalnya punya Mini Cooper yang mungkin dulu harganya 50 juta. Saat lu udah gede nih, sekarang lu udah kerja, lu pengen punya mobil yang harganya 800 juta. Dulu lu nabung gak nyukup, sekarang nabung lu gak cukup juga. Iya. Sampai lu nanti tua, sampai lu pensiun, tuh kagak kebeli itu mobil ya kan. Karena mobilnya harganya makin naik. Karena memang iya, demand semakin ada, otomatis harga pun semakin naik. Karena barangnya udah makin dikit, tapi permintaannya banyak. Itu hukum alam tuh, nggak bisa dirubah tuh. Jadi bukan salahkan yang gorengan, memang minatnya banyak. Karena mobil ini udah punya value nih, naik nih harganya nih. Betul. Nah, keluarlah gua sebagai, misalnya kalau kata orang sebagai solusi. Gua keluar karena kita bisa bikin mobil yang memang udah nggak kejangkau. Kayak ini Mercy 300 SL Galwing ini harganya udah puluhan miliar. Ini gila nih. Ini Galwing ini gila. Galwing nih ya? Ini punya Bapak Menteri nih. Punya siapa bro? Bapak, gua ngerjakan, ini sih punya customer-nya gua yang memang kerabatnya Pak Menteri ya. Tapi gua lagi ngerjain mobilnya Pak Roy Suryo nih, ex-menteri Menpora, sekitar ratusan unit lah. Serius lo? Itu udah ada 4 tuh di sebelah tuh. udah masuk. Gue aja udah bingung anjir. Serius lo? Udah apa? Ratusan unit bro? Ratusan unit. Karena gini, karena kita komitmen ya mas. Jadi kayak waktu Bapak Roy itu datang pertama kali bawa sampel, itu mobil udah 30 tahun mangkrak. Mobil apa sih? Mobil Mercy 220S 170W. Mobil kalau kita sebutnya Mercy bongkok. Mercy tua banget yang memang masih kayak mobil kuda itu, kayak mobil Ford tahun-tahun 40-an. Iya. Itu datang sini kondisi mati. Totok bener-bener mangke lah. Maksudnya nggak bisa hidup sama sekali. Kita oprek hidup. Seneng dia. Terbang lah dari Jogja. Rumahnya kan di Jakarta Jogja ya. Ke Bogor. Ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri hidup mesinnya, seneng. Sampai ketawa-ketawa tuh Bapak. Nanti gue lihat videonya nih. Ada gue lihat videonya. Gokil. Nah itu akhirnya kan mereka mempercayakan kita lah, karena orang-orang seperti itu nggak mudah percaya sama orang. Karena mobil itu mobil value tinggi, balik lagi mobilnya miliaran kan, nggak mungkin lu ujuk-ujuk ngirim mobil itu ke bengkel antah berantah. Kalau nggak hilang rusak tuh mobil kan, makanya kirim ke kita. Makanya dari sini kita, alhamdulillah bengkel kita nih nggak pernah sepi. Bahkan gue udah nggak sanggup, gue suka segini doang, orang-orangnya cuma satu gitu. Ini banyak bener gitu, makanya gue di sini sistemnya slotan gitu, bookingan lah. Jadi ada keluar ada masuk. Nah dari situ kan kita jadi punya semangat terus. Oh ternyata banyak orang yang mempercayakan kita nih untuk menggarap mobil-mobilnya. Nah terus gue harus tetap kerja gitu tiap hari. Makanya nggak ada waktu istirahat buat kita, tiap hari kerja. Makanya mobil-mobil ini jadi semangat lah untuk gue. Jadi untuk kalau kayak udah lesu, mobil jadi kayak dibakar lagi, dar gitu, wah naik lagi. Oh besok bikin mobil apa lagi ya? Udah tahu pasti pusing tengahnya mah. Iya. Kayak itu jadi adiksi ya. Iya. Bener kan? Bener. Tapi positif. Oke. Positif dong. Positif. Oke Gi. Apa namanya? Seru banget nih ngobrol sama lu, bener ya. Cuma 1 SKS-nya rasanya pengen nambah mulu. Nambah. Ya kan? Nanti boleh kita tambah lagi 2-3 SKS lah. Mau bahas apa? Datang lagi Bang Denkus di hari lain.
kita bahas lagi. Kita konten lagi ya? Boleh. Oke. Gi, thank you banget sekali lagi gue waktunya sharing-sharing dari lo. Video ini menurut gue bermanfaat banget buat gue pribadi. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa di-share video ini ke teman-teman kalian. Terus sebelum kita closing, Gi, boleh dong closing statement dari lo. Buat lagi-lagi buat para pecinta dan penggemar otomotif di seluruh Indonesia. Silakan, Gi. Pokoknya selama kita punya karya, kita tunjukin aja ke orang-orang, karena ini hasil karya lu. Jelek bagusnya ini hasil tangan lu sendiri gitu. Jadi jangan pernah malu untuk siapapun yang mau mulai. Jadi orang-orang yang mau nanya di komentar dimanapun, mau konsultasi sama gue, silakan tanya. Gue selalu open. Gue nggak pernah ada menyembunyikan rahasia apapun. Jadi semua di sini dari mulai cara kerjanya lu bisa lihat di YouTube gue. Siapa tahu ada open semua. Gue nggak pernah langsung dari belum jadi. Gue pasti ada proses lu bisa tonton, lu bisa pelajari. Gue share semua. Jadi gini, gue nggak akan ketakutan bahwa ada kesaingan, karena gini, semakin banyak bengkel-bengkel baru dari misalnya anak-anak yang nonton YouTube gue, terus mereka terinspirasi, udah gitu dia buka usaha serupa, mau di sebelah rumah gue nggak masalah. Jadi karena gini, rezeki nggak akan ketukar, satu. Kedua, semakin banyak bengkel seperti ini, semakin banyak lo bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar lo. Tujuan utamanya gue itu. Tujuan utama gue buka bengkel, tujuan gue berkarya ini untuk menghidupkan semua orang. Menghidupkan orang banyak, bukan cuman gue diri sendiri ya, jujur. Iya. Kalau gue mau memperkaya diri sendiri, gue mendingan buka usaha real estate, tau gak lo? Ya kan? Kalau kayak gini kan kita berkarya. Nah, siapa tahu ada anak-anak di luar sana yang terinspirasi dan mau mencoba, silakan mencoba, jangan pernah takut. Pokoknya jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal. Karena kalau lu nggak coba, lu nggak akan tahu. Kayak gini, Bang Denkus besok mau coba bikin Mini Cooper pakai Ceria atau Agya atau apapun. Coba aja dulu. Kalau nggak dicoba-coba, nih mobil tetap di sini terus. Betul nggak? Ya kan? Iya. Nah. Gue digosok nih. Pokoknya lihat nanti mau kayak apa nih Bang Denkus. Deal kan ya? Oke, kita lihat Bang Denkus mau kayak apa nih. Mau bikin Mini Cooper pakai Agya kan ya? Oke, begitu kurang lebih. Penutupnya. Oke. Wah gila, gue asli terkesima, tersanjung anjir. Siap. Asli, keren, anak muda nih. Usia 28 loh, ya kan? Iya, 28. Tapi brilian idenya dan cara kerja lu, penerapan metode kerja lu. Jadi rezeki nggak ketuker ya? Jadi lu nggak ketakutan nih, anjir, ilmu gue nih. Nggak. Karena kan nggak semua juga mau di-share gitu, Gi. Iya kan? Ya kalau gue sih... Lu nggak ketakutan kayak... Nggak. Wah, ini rahasia bengkel gue, jangan sampai di-share banget. Nggak masalah. Karena makanya banyak YouTuber datang, semua shot aja. Nggak ada yang disembunyikan. Karena di sini semuanya barangnya masih tetap dikerjakan manusia gitu. Kecuali gue pakai tuyul gitu. Tiba-tiba jadi itu mungkin gue takut tuh ya kan. Semua tetap. Jadi nggak ada masalah. Yang penting cuma satu. Jangan sampai lu buka usaha yang serupa, tapi lu menjatuhkan yang lain-lain. Kayak gini, lu builder, gue builder, sama-sama mensupport, sama-sama tukar pikiran. Itu yang boleh. Kalau lu saling menjatuhkan, itu sebenarnya bikin lu sendiri yang jatuh sendiri gitu. Jadi saling support sesama builder, sesama pehobi, tetap tetap sharing ilmu, tetap bagi-bagi pengalaman dengan yang lain juga. Karena kita hidup juga kan ada masanya. Mungkin setelah kita ada nanti penerus yang lain-lain. Karena gue juga pun belajar dari builder senior lain sebelum gue. Kan gue kan terinspirasi juga gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Iya. Nggak ada kayak misal lu builder, gue builder, terus ada hasilan lu, gue ceng-cengin ya. Oh, jangan. Nih hasilnya Yogi begini, saling ngejatuhin gitu. Jangan. Oke. Karena ada temen gue bilang gini, lu hidup nggak ada rahasia, bro. Iya, benar. Semua itu di open kok. Benar. Asal lu mau belajar, semua ada ilmunya. Betul. Tip kurang lebih kayak gitu ya. Jadi seperti itu aja lah. Gokil, asli. Closing statement dari Brother Yogi, Autologi. Lo harus follow Instagramnya dan TikToknya berikut dengan YouTube channelnya karena berfaedah dah buat kita semua. Yoga, kita bisa banyak belajar, di sharing tuh tentang merestorasi mobil. Selama ini lo sharing di YouTube. Ada. Kemarin baru gua posting itu Daihatsu Ceria jadi Sportster Speedster. Anjir. Itu viral sedunia tuh sampai Malaysia tuh. Karena awalnya dihujat. Kenapa kok pakai Ceria sih nggak pakai PW aja, jelek banget tuh Ceria. Pas jadi kaget semua. Oh gitu ya. Karena kita out of the box lagi. Hal-hal gila semua nih yang kita kerjain besok nih. Lu ngerjain berapa lama tuh sih itu? 1 tahun. Ada videonya udah tayang. Udah rilis. Yang kebuka itu kami yang belum jalan itu ya. Betul. Lu bisa tonton tuh. Nanti
Hal gila selanjutnya. Ditunggu. Ceria dengan mesin Mini Cooper. Yoi, Ditunggu ya. Mini Cooper dengan mesin Ceria. ini apa? Kaki-kaki ceria, mobil ceria. Karimun Wagon R. Wagon R, boleh. Yoi, gokil. Boleh. Matic ya. Matic. Oke, ditunggu saja episode berikutnya ya. Sip. Oke, amin. Oke bro, kita sudah ya konten kali ini. Gi, kali lagi gue thank you banget waktu lo. Mudah-mudahan next konten kita bisa buat konten lagi. Siap. Teman-teman jangan lupa sekali lagi follow Instagram dan TikToknya Autologi dan subscribe YouTube channelnya Autologi. Jangan lupa juga follow dan follow Instagram dan TikTok gue Denkus Channel. Subscribe YouTube channel gue. Share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait,